ini kelompok gejala sosial, yaitu kekerasan di bidang pendidikan yang beranggotakan Lagesha, Salah. saya Dafon dan kita di sini pada video kali ini kita akan menjelaskan mengenai penelitian gejala sosial dalam bidang kekerasan di dunia pendidikan. Nah, jadi ruang lingkup yang kami teliti itu ada di sekolah, dan untuk tujuan penelitiannya itu untuk mengetahui dampak bullying dan langkah yang diambil dari pihak sekolah untuk menyelesaikan permasalahan bullying baik korban maupun pelaku. Dalam melakukan penelitian ini, untuk mendapatkan informasi, kami melakukan pembagian kuesioner secara online dan juga melakukan wawancara secara langsung di sekitar sekolah. Siapa namamu? Tiffany, Dari kelas 8D. Nama saya CJ dari kelas 10A. Ibu Cintama. Nama Pak Heri. Nama aku Kelsey, 7D. Nama saya Elang, 11B. Georgie, 9C. Saya atas nama Cindy. Apa itu bullying? Kekerasan mental terhadap seseorang. Merendahkan seseorang, mengejek, mengata-ngatai lah seperti itu. Jelek-jelekan orang. Jelek-jelekin orang. Bully itu dia tuh kayak lu tuh ngegangguin orang, jalanin orang gitu lah, atau enggak melakukan kekerasan fisik terhadap sesama gitu. Itu masalah sosial yang sering sekali kita lihat untuk anak-anak zaman sekarang. Gitu sih. Bully itu tindakan kasar, ngata-ngatain orang, jelek-jelekin orang. Pernah mengalami atau melihat bullying? Zaman saya sekolah dulu, iya saya pernah. Kalau zaman ibu belum ada bullying yang terlalu gimana-gimana banget. Tapi kalau sekarang, masa sekarang itu, ibu paling sering lihat bullying itu di media sosial seperti itu. Belum pernah sih, belum pernah sama sekali. Pernah dengar doang, tapi nggak pernah lihat full. Pernah lihat. Aku sih belum pernah dibully. Kalau ngelihat ya kayak pernah ya. Aku pernah lihat orang dibully. Pernah. Ngalamin. Apa bentuk bullyingnya? Siapa yang melakukannya? Virtual. Murid. Apalagi sekarang artis-artis mau dia ngapain, dia ngelakuin ini salah, pasti ada aja yang hujat dia meskipun dia, contoh nih, dia lagi posting sesuatu, pasti ada aja komentar-komentar jahat yang didapatkannya. Nah itu menurut ibu termasuk bullying juga. Yang sering muncul adalah bentuk verbal, kata-kata yang menyudutkan atau mungkin mengarah kepada bentuk fisik tertentu, dan bentuk ajakan untuk tidak melakukan aktivitas bersama dengan orang tersebut yang menjadi sasaran teman-teman yang berada di satu kelas yang sama. Dikata-katain. berarti langsung bukan dari HP atau virtual. Ya, virtual. Langsung kayak verbal gitu. Murid sih. Bagaimana perasaanmu? Bagaimana cara survive? Biasa aja. Iya. Soalnya udah terbiasa. Tapi pas awal-awal doang. Sinisin orangnya, jadi sinis gitu. Respon atau tindakan yang dilakukan? Aku tegur. Didiamin. Ya diam aja sih karena emang kurang berani ya. Bagaimana peran sekolah dan penyelesaiannya? Dulu sekolah. Gak ada penyelesaian. Gak selesai. Nggak tahu pihak sekolah tahu atau nggak. Diselesain. Bukan sekolah. Apa dampak dari bullying? Dampaknya pasti yang pertama ke dirinya sendiri ya, serasa kehilangan jati diri kita. Tapi juga kalau kita mengikuti mereka, pasti itu nggak akan ada habisnya gitu. Efeknya sangat panjang, tidak hanya kepada korban bully, tetapi buat pelaku bully pun itu sebenarnya merusak karakternya mereka. Apa yang depresi gitu? Dampaknya untuk korban pasti secara mental keganggu, dan untuk pelakunya juga mungkin dia itu punya masalah dari rumahnya dibawa ke sekolah. Yang dibully jadi kurang pede. Ya yang kebully pasti mentalnya jadi keganggu ya. Mereka tuh lagi percaya diri jadi kurang gitu. Merusak mental orang, jadi sedih. Mental kita pasti ntar bakal terganggu juga. Apa yang seharusnya dilakukan pihak sekolah kalau terdapat bullying? Harus dipertemukan anak si korban sama pelaku, terus nanti bisa dipanggil kedua orang tuanya. Kasih bantuan, terus habis itu kasih hukuman buat pelakunya. Perlu tinjau dulu case-nya seperti apa, di dalam level yang seperti apa,
dan keputusan untuk memberikan hukuman itu harus diambil oleh banyak pihak, tidak hanya dari satu pihak saja. Diproses baik-baik aja sih. Melakukan sanksi yang imbas lah sama yang dia dikelakuin sama yang pembulinya itu. Kalau yang dibulinya konseling mungkin atau gimana gitu. Muridnya dipanggil terus ya, dibicarain baik-baik. Efektif. Maka dari itu, kesimpulan yang kami ambil berdasarkan analisis kami bahwa tidak sedikit orang yang menolak adanya pembulian dan berharap pembuli bisa mendapatkan konsekuensinya. Bahkan faktanya di daerah sekolah ini beberapa yang pernah ada yang menjadi korban penonton, bahkan pelaku itu sendiri yang tentunya sangat berdampak dan berbahaya bagi sekitar. sekian bisa kami sampaikan pada video kali ini. Terima kasih.